Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Bas FM, serta para pemirsa live streaming rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjut insyaallah pada pembahasan bab yang ke-9, yaitu bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang berkaitan dengan menyembelih hewan korban untuk selain Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Al-musannif rahimahullah mengatakan bab berkaitan dengan penyembelihan hewan untuk selain Allah. Ai minal wa'id wa annahu syirkun billah. Artinya termasuk yang merupakan ancaman dan termasuk syirik kepada Allah adalah menyembelih hewan ditujukan untuk yang selain Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qaulullahi ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah nusukku, ibadahku di dalam menyembelih hewan korban, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan yang demikian itu aku diperintahkan dan aku adalah orang Islam yang pertama. Ini surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Penjelasan dari perkataan Al-Musannif yang membawakan surat Al-An'am ayat 162, 163 ini adalah sebagai berikut. Qala Ibnu Katsir ya'muruhu ta'ala an yukhbiral musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa yadhbahuna lahu bi annahu akhlasa lillahi salatahu wa dhabihatahu li'anna al-musyrikina ya'buduna al-asnam wa yadhbahuna laha
فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ya'muruhu ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yukhbiral musyrikin, supaya memberikan kabar kepada orang-orang musyrikin, alladzina ya'buduna ghairallah wa yadhbahuna lahu, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dan menyembelih hewan korban untuk yang selain Allah. Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka bi annahu akhlasa lillahi salatahu wa dhabihatahu, bahwa beliau Muhammad SAW mengikhlaskan, memurnikan salat dan penyembelihannya terhadap hewan korban hanyalah untuk Allah saja. Kenapa? Li'annal musyrikin, karena kaum musyrikin menyembah patung, dan karena mereka menyembelih hewan sembelihan kepada patung-patung itu. Jadi Nabi diperintahkan untuk memberitakan kepada orang musyrikin bahwa yang beliau lakukan itu adalah salat ikhlas karena Allah, menyembelih hewannya juga ikhlas untuk Allah. Untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin berupa menyembah patung dan menyembelih hewan untuk patung-patung itu adalah perbuatan syirik. Fa'amarahu Allah Ta'ala bimukhalafatihim, maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyelisihi orang-orang musyrikin itu, wal inhiraf amma hum fihi, dan untuk menyimpang, untuk berbelok dari apa yang menjadi kebiasaan kaum musyrikin. Wal iqbal bil qasdi wan niyyati wal azmi 'ala al ikhlas lillahi ta'ala, dan untuk memaksudkan, untuk meniatkan, dan untuk bertekad ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkan untuk menghadapkan maksudnya, niatnya dan tekadnya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid mengatakan an-nusuk adz-dzabhu, yang dimaksudkan dengan nusuk dalam ayat inna sholati wa nusuki, nusuk di sini maksudnya adalah adz-dzabhu, penyembelihan hewan korban. Jadi Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada kaum musyrikin, inna sholati, sesungguhnya salatku dan ibadahku dalam menyembelih hewan korban itu hanyalah ikhlas karena Allah. Jadi an-nusuk maknanya adalah adz-dzabhu fil haji wal umrati. Ini kata Mujahid, menyembelih hewan korban pada saat haji atau pada saat umroh. Pada saat haji dan pada saat umroh. Wa qala Ats-Tsauri Anis Sudi an Sa'id bin Jubair wa nusuki dzabhi wa kadza qala ad-Dhahhak. Ats-Tsauri mengatakan dari As-Sudi, dari Sa'id bin Jubair, bahwa makna nusuki maksudnya adalah dzabhi, artinya penyembelihan hewan korban yang aku lakukan itu hanyalah untuk Allah. Demikian juga dikatakan oleh Ad-Dhahhak. Itu makna inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku di dalam menyembelih hewan korban hanyalah untuk Allah semata. Wa qala ghairuhu
Sedangkan yang selain beliau mengatakan, wa mahyaya wa mamati ay wa ma atihi fi hayati wa ma amutu alaihi minal imani wal amali salih lillahi rabbil alamin khalisan liwajhihi. Jadi selain Ats-Tsauri mengatakan bahwa makna wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, artinya wa ma atihi min fi hayati, dan apa saja yang aku lakukan dalam hidupku, apa saja yang aku lakukan di dalam hidupku, wa ma amutu alaihi minal iman wal amali salih, dan apa yang aku akan mati daripada keimanan dan amal saleh. Ketika aku mati dalam keadaan iman dan amal saleh, semua itu aku tujukan lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Apa yang aku lakukan dalam hidupku dan ketika aku mati dalam keadaan iman dan amal saleh, semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin, khalisan liwajhihi, ikhlas untuk mencari wajahnya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalikal ikhlas, dan dengan keikhlasan yang demikian itu, umirtu, aku diperintah. Dengan ikhlas yang begitu itu, aku diperintahkan, dan aku adalah orang Islam yang pertama. Ay min hadhil ummah, yang dimaksudkan ana awwalul muslimin min hadhil ummah. Aku adalah orang Islam pertama dari kalangan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Lianna islama kulli nabiyyin mutaqaddimun Islam ummatihi, karena Islam setiap nabi itu lebih dahulu daripada Islam umatnya Nabi Muhammad SAW. Islamnya setiap nabi itu lebih terdahulu daripada Islamnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Qala Qatadah mengatakan, wa ana awwalul muslimin ay min hadhil ummah. Demikian juga dikatakan oleh Qatadah bahwa arti ana awwalul muslimin, aku adalah orang Islam pertama, maksudnya orang Islam pertama di antara umat ini. Qala Ibnu Katsir wa huwa kama qal. Ibnu Katsir mengatakan, dan itu benar seperti yang dikatakan. Dikatakan oleh Qatadah, dikatakan oleh yang selain Qatadah, dikatakan oleh selain Sa'id bin Jubair. Fa inna jami'al anbiya'i qablahu kanat da'watuhum ilal Islam. Karena sesungguhnya semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dakwah mereka itu adalah dakwah mengajak orang kembali kepada Islam. Islam itu bagaimana maksudnya? Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu mengajak umat supaya beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Di dalam beribadah tidak mempersekutukan Allah, karena Allah tidak punya sekutu. Tidak punya sekutu dalam hal menciptakan, tidak punya sekutu dalam hal rububiyah, demikian juga tidak punya sekutu dalam hal peribadatan. Jadi hanya boleh beribadah kepada Allah saja, dan itulah Islam yang didakwahkan oleh semua nabi Allah, yaitu mengajak umatnya masing-masing supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sembahlah oleh kalian akan aku. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 125. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na, kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan makna ayat ini. Wa wajhu mutabaqatil ayah litarjamah anna Allah Ta'ala ta'abbada ibadahu bi an yataqarrabu ilaihi bin nusuki kama ta'abbadahum bis salah wa ghairiha min anwa'il ibadah. Sisi kesesuaian ayat yang kita baca tadi dengan judul bab, yaitu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran, surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan seterusnya. Sisi kesesuaian ayat ini dengan judul bab itu apa? Judul babnya apa? Ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Apa kesesuaian ayat ini dengan judul bab yang berbunyi bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, tentang penyembelihan hewan untuk yang selain Allah. Sisi kesesuaiannya adalah bahwa Allah SWT ta'abbada ibadahu, memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan nusuk, dengan melakukan penyembelihan hewan korban. Jadi Allah di sini memerintahkan hambanya untuk melakukan peribadatan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan penyembelihan hewan korban. Sebagaimana Allah memerintahkan mereka supaya beribadah kepada Allah dengan cara sholat dan macam-macam ibadah yang lainnya. Memerintahkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan cara sholat dan melakukan macam-macam ibadah yang lainnya. Fa inna Allah Ta'ala amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadati lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka. Mereka siapa? Hamba-hamba Allah. Supaya mereka mengikhlaskan seluruh macam ibadahnya hanya untuk Allah saja. Dalam semua peribadatan hendaknya para hamba melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Bukan karena motif-motif harta, motif-motif dunia, tapi semata-mata karena Allah. Bukan karena dipandang orang, bukan karena ingin mencari kedudukan, bukan ingin mencari kesehatan, tapi untuk karena Allah Subhanahu wa taala saja. Duna kulli ma siwah. Bukan untuk semua yang selain Allah, tapi hanya untuk Allah saja. Fa idza taqarraba ila ghairillahi bidzabhi aw ghairihi min anwa'il ibadah faqad ja'ala lillahi syarikan fi ibadatih. Maka apabila seseorang mendekatkan diri kepada yang selain Allah dengan cara melakukan penyembelihan hewan korban, yang hewan itu sembelih untuk selain Allah, atau melakukan macam-macam ibadah yang lainnya untuk yang selain Allah, maka berarti dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal peribadatan. Wa huwa zahirun fi qawlihi, dan ini jelas nyata di dalam firman Allah Ta'ala, la syarikalah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah.
tidak ada sekutu bagi Allah, karena Allah tidak punya sekutu. Maka tidak boleh kita di dalam melakukan peribadatan kepada Allah, baik dengan cara menyembelih hewan korban atau sholat atau macam-macam ibadah yang lain, tidak boleh kita peruntukkan secuil pun kepada selain Allah. Karena Allah jelas mengatakan la syarikalah, Allah tidak punya sekutu. Enggak boleh ada yang kita jadikan sebagai sekutu Allah dalam hal peribadatan. Allah enggak punya sekutu. Nafa ayyakuna lillahi ta'ala syarik fi hadhil ibadat. Allah menafikan, meniadakan bahwa Allah itu punya sekutu. Allah tiadakan itu di dalam ibadah-ibadah ini. Wa huwa bihamdillahi wadihun, dan ini dengan segala puji bagi Allah itu jelas. Jadi ini adalah sisi kesesuaian ayat yang kita baca dengan judul bab. Jadi ketika sholat, ibadah menyembelih hewan korban itu harus ditujukan kepada Allah saja dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah berarti telah melakukan perbuatan syirik, menjadikan selain Allah sebagai sekutu Allah dalam hal ibadah, padahal Allah katakan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Tadi ayat yang pertama atau nas yang pertama, sekarang nas yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, al-musannif rahimahullah ta'ala berkata, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaknya engkau salat untuk Rabbmu dan engkau sembelihlah hewan korban untuk Rabbmu. Kalau kamu salat, salatlah untuk Rabbmu. Kalau engkau menyembelih hewan korban, sembelihlah untuk Rabbmu. Ini surat Al-Kautsar ayat 2. Dijelaskan oleh penyusun kitab Fathul Majid dengan menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Maksudnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah mengatakan, amarahullahu an yajma'a baina hatainil ibadatain wa huma as-salatu wan nusuk. Allah memerintahkan kepada nabinya, karena fasalli ini perintah pertama kepada nabinya. Salli, perintah ini fi'il amr, salli kepada siapa? Kepada nabinya, yang paling pertama kepada nabinya. Salli li rabbik, salatlah kamu li rabbik, untuk Rabbmu. Wanhar li rabbik, dan sembelihlah hewan korban untuk Rabbmu. Jadi Allah perintahkan di sini kepada Nabi Muhammad SAW supaya mengumpulkan dua ibadah ini. Ibadah salat, wahuma as-salat wan nusuk, yaitu keduanya adalah ibadah salat dan ibadah nusuk. Apa ibadah nusuk? Ibadah nusuk adalah ibadah menyembelih hewan korban. Ad-dallatani 'alal qurbi wat tawadhu'i wal iftiqari wa husnil dhanni wa quwwatil yaqin wa tuma'ninatil qalbi ila Allah wa ila 'idatihi. Yang kedua ibadah ini, salat dan nusuk, menunjukkan kedekatan seorang hamba, menunjukkan tawadhu' seorang hamba, menunjukkan iftiqar seorang hamba, rasa butuhnya seorang hamba. Wa husnudzan, menunjukkan husnudzan seorang hamba. Wa quwwatil yaqin, menunjukkan kuatnya keyakinan seorang hamba. Wa tu'minatil qalbi ila Allah, dan menunjukkan tumakninahnya hati seorang hamba kepada Allah dan kepada janji Allah. Jadi dua ibadah ini sangat besar kedudukannya,
Karena keduanya menunjukkan seorang hamba dekat, tawadhu, merasa butuh, husnudzon, kuat keyakinan, hatinya tentram kepada Allah dan kepada janji Allah. Kalau sudah ingat Allah, dia tentram hatinya, bahwa Allah akan memberikan segala apa yang menjadi kebutuhannya. Tentram mengingat akan janji Allah, bahwa Allah berjanji akan memenuhi semua kebutuhannya dengan cara ibadah, sholat, dan nusuk ini. Aksa hali ahli al-kibri wan nufrah wa alil ghina anillah alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim walladzina la yanharuna lahu khaufan minal faqri. Ini berkebalikan dengan keadaan ahlul kibr, orang-orang yang takabur. Berkebalikan dengan keadaan orang-orang yang lari dari Allah. Berkebalikan dengan keadaan orang-orang yang merasa tidak butuh kepada Allah. Orang-orang yang di dalam sholatnya dia tidak merasa butuh kepada Allah. Coba bayangkan. Berkebalikan dengan keadaan orang-orang yang ketika sholat, dengan sholatnya dia tidak butuh kepada Allah. Dan orang-orang yang tidak mau menyembelih hewan korban untuk Allah. Kenapa? Khaufan minal faqri. Khawatir fakir, khawatir miskin. Padahal kalau tidak digunakan untuk korban juga akan dipakai untuk yang lain. Habis juga setengah jam, 3 juta. Tidak untuk korban, 3 juta habis. Sehari habis atau 2 hari habis. Bahkan kadang-kadang setengah jam sudah habis 3 juta itu. Karena ternyata lenyap, diambil orang. Nah, itu keadaan orang-orang yang kiber, tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada jama'a bainahuma fi qawlihi inna salati wa nusuki. Oleh karena itu Allah mengumpulkan 2 macam ibadah ini di dalam firman Allah, inna salati wa nusuki. Qul, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku dan ibadahku di dalam menyembelih hewan korban. Demikian juga dalam firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan sembelihlah oleh kamu hewan korban untuk Allah Rabbmu. Wan nusuk, arti dari nusuk dalam ayat ini adalah adz-dzabihatu lillahi ta'ala. Sembelihan hewan korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a wajhihi, dalam rangka mencari wajah Allah. Fa innahuma ajallu ma yutaqarrabu bihi ila Allah ta'ala. Karena kedua ibadah ini adalah ajallu, ibadah paling agung yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan, as-shalah dan menyembelih hewan korban, 2 macam ibadah yang paling agung yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana tidak? Fa innahu ata fihima bil fa'i ad-dallati 'ala sabab. Sesungguhnya Allah Allah mendatangkan dalam ayat ini, dalam 2 ayat ini, dalam ayat ini Allah mendatangkan di dalam 2 macam ibadah dalam ayat ini dengan fa. Fasalli li rabbika wanhar. Dengan fa, yang fa ini menunjukkan sebab. Fa-nya ini fa untuk menunjukkan sebab. Fa salli, oleh karena itu, oleh sebab itu, salatlah kamu
untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan korban untuk Rabbmu. Maka fa di sini maksudnya adalah menunjukkan sebab. Li'anna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma a'tahu Allah taala minal kautsar. Karena tindakan itu menjadi sebab untuk bersyukur dengan cara sholat dan menyembelih hewan untuk Allah. Ini adalah sebab orang bisa bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya berupa telaga Kautsar nanti di jannah. Jadi dengan sebab itu nanti orang akan bisa bersyukur ketika mendapatkan Al-Kautsar. Artinya ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah bahwa Allah menjanjikan telaga Kautsar nanti di sorga. Salat, sembelih hewan, dengan sebab itu nanti akan dapat telaga Kautsar. Terus diterangkan di sini oleh Syekhul Islam, wa ajallul ibadat al-badaniyah as-salatu. Seluhur-luhurnya ibadah fisik itu adalah salat. Jadi salat merupakan ibadah fisik yang paling agung. Lambangnya ibadah fisik itu terletak pada ibadah salat. Nah, kalau kita sholatnya ogah-ogahan, sholat saja sudah ogah-ogahan. Wa huwa awwal ma yuhasabu al-'abdu yaumal qiyamah. Sholat itu apa? Hal pertama yang seorang hamba akan dihisab pada hari kiamat. Dan ini adalah ajallul ibadat al-badaniyah, sholat. Wa ajallul ibadat al-maliyah an-nahr. Sedangkan seagung-agungnya ibadah harta adalah menyembelih hewan korban. Kalau orang dengan senang hati, dengan ringan hati mau beribadah menyembelih hewan korban, itu perlambang dia akan mudah untuk mengeluarkan harta untuk infak fisabilillah. Maka pada saat datang saatnya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkorban, kita berkorban kepada Allah. Korban yang kita lakukan bukan permintaan Allah, artinya bukan karena Allah butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh untuk berkorban karena Allah. Begitu juga sholat. Sholat adalah hal yang penting, yang paling penting, yang merupakan ibadah fisik paling penting bagi hamba yang harus hamba lakukan. Kalau orang sudah ringan melakukan ibadah sholat, maka akan terasa ringan melakukan ibadah-ibadah fisik yang lainnya. Lah sholatnya saja masih malas-malasan, bagaimana berjihad yang menggunakan fisik, menggunakan keberanian dan seterusnya. Sholatnya saja belum teratur. Kadang-kadang ada sholat, ada orang nggak sholat kecuali untuk pamer. Pada saat ada ajang pameran besar, baru dia sholat. Di mana? Di jalan-jalan. Menunjukkan ini loh, kami orang Islam, pada sholat di jalan-jalan. Untuk apa namanya? Untuk unjuk gerakan sholat, unjuk rasa. Kadang-kadang begitu, nggak sholat berjamaah kecuali di situ. Mendingan mau sholat jamaah hanya khusus subuh saja. Selain subuh nggak ada kewajiban sholat jamaah. Gerakan sholat jamaah pada saat subuh. Ya, kan bukan itu saja. Sholat itu harus diri kita yang menggerakkan, ikhlas karena Allah SWT, bukan karena yang lain-lain. Begitu juga ketika kita menyembelih hewan korban. Ya, kalau itu misalnya dari gerakan sholat subuh, kemudian dia tergerak untuk
selalu melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain-lain, bukan karena pas ada sholat jamaah ada jaminan makannya, kalau nggak ada jaminan makannya ogah-ogahan, wal'iyadzubillah, itu karena dunia. Ya tidak mengapa motivasi untuk orang untuk sholat, tapi gerakan di semua sholat 5 waktu. Wa ma yajtami'u lil 'abdi fi sholati la yajtami'u lahu fi ghairiha. Apa yang terkumpul bagi seorang hamba di dalam sholat tidak terkumpul pada selain sholat. Macam-macam kebaikan, doa dan ibadah yang terkumpul di dalam sholat itu tidak terkumpul pada selain sholat. Kama arafahu arbabul qulubil hayyah, seperti diketahui oleh para pemilik hati yang hidup. Jadi yang mengerti itu adalah orang-orang yang punya hati yang hidup, bahwa di dalam sholat terkumpul berbagai macam ibadah yang itu tidak bisa terkumpul kecuali di dalam sholat. Di selain sholat tidak terkumpul. Wa ma yajtami'u lahu fin nahr idza qarnahu al-iman wal ikhlas min quwwatil yaqini wa husnidh dhann amrun ajib. Juga apa yang terkumpul bagi seorang hamba di dalam ibadah menyembelih hewan korban, jika itu disertai dengan iman dan ikhlas yang berupa kekuatan keyakinan dan husnudzan, itu adalah perkara yang sangat menakjubkan. Terkumpul di dalam ibadah nahr ini perkara yang menakjubkan. Di dalam ibadah nahr menyembelih hewan korban ada keyakinan hati, kekuatan keyakinan, ada husnudzan kepada Allah. Kalau tidak husnudzan, kenapa dia merelakan hartanya untuk dibelikan seekor kambing atau onta atau hewan korban yang lainnya untuk disembelih, diserahkan kepada Allah dan mengikuti tata tertib dan aturan. Bukan asal hewan disembelih. Nggak ada istilah balibul dalam hewan korban ini. Bawah 5 bulan ya. Atau yang penting gemuk, tapi tidak memenuhi persyaratan. Harus memenuhi persyaratan. Karena ini hewan korban yang harus mengikuti petunjuk dan arahan dari Rasulullah. Karena Rasulullah menerima wahyu dari Allah SWT. Wa kana sallallahu kathiras salati kathiran nahr. Dan Nabi SAW dulu banyak salatnya dan banyak menyembelih hewan korban. Jadi marilah kita tiru junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita, pemimpin kita tiru, perbanyak salat kita. Kita sudah mampu melaksanakan sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid. Kita tambah dengan yang lain-lainnya. Kita tambah dengan sholat rawatib. Qabla dhuhur, ba'da dhuhur, qabla al-asr, ba'da al-maghrib, ba'da al-isya, qabla subuh. Tambah lagi setelah itu witir. Tambah lagi setelah itu tahajud, tambah lagi setelah itu sholat duha, dan yang lainnya. Karena sholat itu kebutuhan kita. Sholat itu kebutuhan kita. Kekurangan kita di dalam sholat fardu, karena tidak mungkin tidak kurang kita di dalam melaksanakan kewajiban sholat fardu. Kekurangan-kekurangan itu bisa ditambal dengan ketika kita melakukan sholat-sholat nafilah. Jadi mari kita semangati diri kita untuk melaksanakan sholat, karena itu adalah lambang ibadah fisik yang paling besar. Dan mari kita berusaha untuk menjadi orang kaya.
supaya kita bisa berkorban. Menjadi orang kaya itu tidak harus uangnya miliaran. Nggak usah nunggu sampai miliaran uang kita. Nggak usah menunggu uang kita ratusan juta. Kita mampu ngumpulkan uang 3 juta, kita belikan kambing yang seharga 3 juta. Atau 2.900.000 yang 100 untuk ongkos perawatan. Itu namanya kaya itu. Namanya kaya, kita berusaha menjadi orang kaya. Enggak mendudukkan diri kita menjadi orang miskin terus. Ya, tidak memposisikan diri kita sebagai orang miskin yang selalu tangan kita ada di bawah. Jadilah orang yang tangannya di atas, bukan di bawah. Itu namanya izzah yang seperti itu. Perbanyak sholat, perbanyak ibadah, menyembelih hewan korban. Caranya bagaimana? Berusaha menjadi orang kaya, kumpulkan uang. Kan nggak berat mengumpulkan uang. Per bulan misalnya berapa rupiah atau berapa ratus. Nggak bisa kumpul 1 tahun ya 2 tahun kumpulnya, atau nggak bisa kumpul 2 tahun, 3 tahun, nggak masalah. Yang penting ada semangat untuk menjadikan diri kita kaya, bisa berkorban. Qultu wa qad tadammanat as-salatu min anwa'il ibadati katsira. Sesungguhnya salat itu mengandung bermacam-macam ibadah yang banyak. Karena itu apa yang terkumpul di dalam salat bagi seorang hamba tidak ada di selain salat. Macam-macam ibadah berkumpul di dalam salat. Apa yang tidak terkumpul di dalam salat? Famin dzalika, di antara yang tercakup di dalam salat adalah doa. Doa itu ada 2 macam, kan ya? Doa masalah dan doa ibadah. Doa ketika kita minta itu doa juga. Doa ketika kita melakukan peribadatan yang bukan berbentuk permintaan, itu doa juga. Misalnya takbiratul ihram, misalnya mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, misalnya sedekap dalam sholat, itu doa. Ruku', sujud, itu adalah doa. Doa ketika kita minta, doa ketika kita melakukan gerakan-gerakan peribadatan atau melakukan ucapan-ucapan yang berisi zikir-zikir dalam sholat, itu semuanya merupakan doa. Maka cakupan di dalam sholat itu sangat luas. Ada berisi doa, ada berisi takbir, ada tasbih. Misalnya subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Tasbih. Wal qiraah, di dalamnya ada qiraah al-Fatihah dan surat-surat yang lain selain al-Fatihah. Wat tasmi', ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wat thana, ketika kita memuji Allah liman hamidah. Wal qiyam war ruku', ketika kita berdiri, itu semuanya ibadah. Ketika kita rukuknya ibadah. Berdiri yang merupakan ibadah yang paling utama ada di dalam sholat. Jadi jangan berlama-lama kita berdiri tapi tidak ada artinya. Untuk apa berdiri lama-lama? Tidak ada artinya. Apalagi dalam kemaksiatan. Berdiri berlama-lama untuk melakukan kemaksiatan. Sayang kaki kita. Sayang badan kita, sayang kelelahan kita untuk melakukan kemaksiatan. Mendingan kita berdiri untuk sholat. Kalau sholat lain berdiri yang lama-lama enggak apa-apa, baca surat-surat yang panjang. Pada sholat lain, berdirinya sudah ibadah. Rukuknya rukuk yang lama jadi ibadah. Sujudnya sujud yang lama jadi ibadah. Di samping doa-doa yang ada di dalam rukuk dan di dalam sujud. Wal i'tidal, demikian juga ketika i'tidal, mengangkat tangan
ketika i'tidal dari ruku'. Wa kullu hadhil umur min anwa'il ibadah. Semua perkara ini termasuk macam ibadah. Allati la yajuzu an yusrafa minha syai'un li ghairillah, yang tidak boleh sedikit pun di antara macam-macam ibadah itu diberikan kepada yang selain Allah. Enggak boleh ada sedikit pun yang itu dipersembahkan kepada yang selain Allah. Ketika kita berdiri untuk Allah, bukan kepada yang selain Allah. Dan seterusnya. Wa kadzalika nusuk, demikian juga nusuk, ibadah menyembelih hewan korban. Yatadhamman umuran minal ibadah, yang mencakup banyak perkara ibadah. Kama taqaddama fi kalami Syekhul Islam, sebagaimana sudah dijelaskan dalam perkataan Syekhul Islam tadi. Jadi di dalam nusuk ada kekuatan keyakinan. Kuat keyakinan kita. Kalau enggak didukung oleh kekuatan keyakinan, enggak nanti kita akan melakukan penyembelihan hewan korban. Kalau bukan karena husnudzon kepada Allah, enggak akan kita lakukan penyembelihan hewan korban. Kalau tidak ikhlas, ya sayang sekali kita melakukan penyembelihan hewan korban. Banyak perkara-perkara ibadah yang terletak di dalam penyembelihan hewan korban. Qala al-musannifu, ini nas yang ketiga yang terkait dengan ma jaa fi dzabhi li ghairillah, terkait dengan judul bab, yaitu menyembelih hewan untuk Allah hukumnya syirik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, al-musannif rahimahullah ta'ala mengatakan an Ali ibn Abi Thalib, membawakan riwayat yang disebutkan dalam Sahih Muslim, sanadnya dari Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepadaku, menceritakan kepadaku dengan 4 kalimat. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. 1. Yang kedua, la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini kedua. Yang ketiga, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Ingat ini. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Orang jahat dilindungi. Kemudian yang keempat, la'anallah. Dalam riwayat ada disebutkan la'anallah man awa muhdatsan. Ada yang membaca muhdatsan. Allah melaknat orang yang melindungi perbuatan bid'ah. Kemudian yang keempat, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah apa mengubah? Mengubah ya. Kayaknya yang benar mengubah. Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda batas tanah. Paham maksudnya ya? Mengubah tanda-tanda batas tanah. Ini tanahku milikku, itu tanda batasnya ini. Kemudian kita geser ke sana dikit supaya tambah luas. Setengah jengkal. Tapi setengah jengkal kali berapa ratus meter. Jadi beban nanti di akhirat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Warawal Imam Ahmad kadzalik. Begitu juga Imam Ahmad meriwayatkan yang demikian ini juga. An Abi Tufail, dari Abu Tufail. Qala, Abu Tufail mengatakan, qulna li Aliyin. Kami berkata kepada Ali, bertanya,
akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah SAW. Ya Ali, ceritakan kepada kami apa yang Rasulullah rahasiakan kepadamu. Ceritakan kepada kami rahasia yang hanya kepadamu Rasulullah sampaikan. Faqala, maka Ali menjawab, ma asarra ilayya syai'an katamahun nas. Rasulullah tidak merahasiakan kepadaku sesuatu pun yang Rasulullah sembunyikannya dari manusia. Enggak ada, Rasulullah tidak pernah menyembunyikan, tidak pernah menyampaikan sesuatu rahasia kepadaku sedikit pun yang orang tidak tahu, yang sengaja disembunyikan dari manusia. Karena orang Syiah menganggap bahwa Ali menyembunyikan sesuatu, bahwa Rasulullah menyampaikan rahasia kepada Ali yang disembunyikan dari manusia, yaitu bahwa Ali diangkat sebagai imam. Kata Ali, enggak ada kabar rahasia yang disampaikan kepadaku khusus yang orang lain tidak boleh tahu, enggak ada. Walakin sami'tuhu yaqul, akan tapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah wa la'anallah man awa muhdithan wa la'anallah man la'ana walidayhi wa la'anallah man ghayyara tukhumal ard, yakni al-manar. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang keempat, Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda batas tanah. Tukhum yakni manar, tanda-tanda batas tanah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh mu'alliq bahwa hadis ini sahih. Yang jelas riwayat Imam Muslim tadi juga jelas sahih. Ini riwayat yang kedua, riwayat Imam Ahmad juga sahih. Wa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib huwal imam, adalah imam kaum muslimin. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar, dan Uthman, maka imam kaum muslimin sesudah mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Beliau adalah Amirul Mukminun, Abul Hasan Al-Hashimi. Abul Hasan beliau adalah ayahnya Al-Hasan Al-Hashimi, ibnu ammin Nabi SAW, anak dari paman Nabi SAW. Wa zawju ibnatihi Fatimah Az-Zahra, dan suami dari putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra. Wa kana min asbaqis sabiqin al-awwalin, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang paling pertama. Termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang paling dulu, termasuk yang paling dulu. Wa min ahli badrin, termasuk ahli Badar, orang yang terlibat dalam perang Badar. Wa ahli bai'atir ridwan, termasuk ahlu bai'atur ridwan, yang terlibat dalam bai'at ridwan. Wa ahad al-ashrah al-mashhud lahum bil jannah, salah seorang di antara 10 yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW orang yang masuk surga. Wa rabi'ul khulafa'ir rasyidin, dan beliau adalah khalifah ar-rasyidun yang keempat. Wa manaqibuhu masyhuratun radhiyallahu anhu. Manaqib, jasa-jasa, penyebutan-penyebutan tentang pujian terhadap Ali terkenal radhiyallahu anhu. Qatalahu Ibnu Muljam al-Khariji fi Ramadan sanata arba'in. Beliau dibunuh oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam di bulan Ramadan. Dan Ibnu Muljam ini membunuh Ali, menganggap itu adalah taqarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah. Terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-40 Hijriyah.
Dan semua orang-orang yang terjebak pada faham Khawarij, ketika mereka membunuh, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang mereka yakini itu dengan alasan ibadah kepada Allah. Seperti pendahulunya Ibnu Muljam seperti itu. Membunuh orang yang dibunuh seorang khalifah Rasulullah, orang yang dinyatakan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antara 10 orang al-mubasysyarin bil jannah dibunuh oleh Ibnu Muljam al-Khariji dengan anggapan itu ibadah. Subhanallah. Kejahatan yang lebih besar daripada kejahatan tindak pidana biasa. Karena ini bukan tindak pidana biasa, ini adalah perbuatan yang menyimpang dari agama, yang tidak ada tuntunannya, bid'ah. Jadi ada 2 kejahatan membunuh, yang kedua kejahatan bid'ah. Qauluhu la'anallah, kita teruskan sebentar. Al-la'nah al-bu'du an madhanir rahmah wa mawatiniha. La'anallah, Allah melaknat. Apa arti laknat? Artinya adalah al-bu'd, jauh dari tempat-tempat yang diduga ada rahmat Allah, dari sumber-sumber rahmat Allah. Jadi laknah maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah, jauh dari hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Ketika Allah mengatakan la'anallah, ketika Nabi Muhammad mengatakan la'anallah, Allah melaknat, artinya Allah menjauhkan orang yang dilaknat itu dari jalan-jalan menuju rahmat Allah. Wal la'in wal man'un man haqqat alaihi la'nah. Al-la'in wal mal'un maknanya sama. Al-la'in atau al-mal'un maknanya adalah man haqqat alaihi la'nah, orang yang berhak mendapatkan laknat. Au du'iya alaihi biha, atau didoakan untuk mendapatkan laknat. Didoakan untuk mendapatkan laknat. Qala Abu Sa'adat ahli bahasa ini mengatakan aslul la'an, asal kata daripada al-la'an ialah at-tardu wal ib'ad min Allah, pengusiran dan penjauhan dari Allah. Orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang dijauhkan dan diusir dari Allah, dari laknat Allah, dari rahmat Allah. Wa minal khalqi, apabila laknat itu datangnya dari makhluk, dari manusia, maknanya adalah as-sab wad du'a, maknanya adalah cacian dan doa jelek. Kalau seseorang melaknat orang lain, maksudnya orang itu sedang mencaci dan sedang mendoakan jelek. Qala Syekhul Islam ma maknahu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang maknanya innallaha ta'ala yal'anu man istahaqqal la'nah bil qaul. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang berhak mendapatkan laknat dengan kata-kata. Kama yusalli subhanahu ala man istahaqqa shalah min ibadi. Sebagaimana Allah bersolawat, memberikan solawat, artinya Allah memberikan pujian dan memberikan pahala, pujian dan kebaikan kepada orang yang berhak mendapatkan solawat di antara hamba-hambanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahimah, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Dialah Allah yang bersalawat atas kalian. Artinya Allah memberikan kebaikan kepada kalian, memuji kalian. Di mana?
Di atas sana di kalangan para malaikatnya. Allah memuji hamba yang dikehendakinya. Demikian juga para malaikatnya mendoakan. Para malaikat Allah berdoa kepada Allah, memintakan ampun. Berdoa liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nar minal nur. Supaya Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Malaikat mendoakan. Orang yang mendapatkan sholawat dari Allah SWT, supaya Allah mengeluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Maha memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang mukmin. Tahiyat mereka, kata penghormatan mereka pada saat mereka berjumpa dengan Allah adalah kata-kata salam. Surat Al-Ahzab ayat 43 sampai dengan 44. Wa qala, kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 64, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan untuk mereka neraka yang apinya menyala-nyala. Ini laknat. Jadi dijauhkan dari rahmat Allah. Melaknat orang kafir, menjauhkan orang kafir dari rahmat Allah. Sampai dimasukkan ke dalam neraka. Wa qala mal'unin. Allah berfirman mal'unin. Mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan terlaknat. Aina ma thuqifu, dimanapun mereka didapatkan, ukhidhu, mereka ditangkap. Wa quttilu taqtila, dan mereka dibunuh tanpa ampun. Surat Al-Ahzab ayat 61. Sedikit lagi sampai titik. Wal Qur'anu kalamuhu ta'ala. Auhahu ila Jibril alaihi salam. Wa ballaghahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril sami'ahu minhu. Kama sayati fis salati insyaallah ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah ta'ala. Al-Quran kalam Allah. Allah wahyukan Al-Quran itu kepada Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Rasulnya, Rasul Allah Muhammad SAW. Dan Jibril mendengar Al-Quran itu dari Allah. Sebagaimana akan datang penjelasannya di dalam masalah salat insya-Allah ta'ala. Fassalatu yang dimaksudkan salat, salawat di sini, huwallazi yusalli alaikum. Fassalat di sini maksudnya adalah thana'ullah ta'ala, pujian Allah ta'ala terhadap hamba-hamba yang dikasihani, disayangi oleh Allah. Kama taqaddam, sebagaimana sudah dijelaskan terdahulu. Fallahu ta'ala huwal musalli wa huwal muthib. Maka Allah adalah yang memberikan salawat, memberikan pujian, dan memberikan pahala. Kama dalla ala dzalikal kitabu was sunnah, sebagaimana dibuktikan, ditunjukkan oleh Alkitab dan sunnah. Wa alaihi salaful ummah, dan atas hal inilah yang menjadi pendapat salaful ummah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lam yazal Allahu mutakalliman idza syaa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah senantiasa berbicara menurut apa yang Dia kehendaki. Ya, Allah senantiasa berbicara apabila diperkehendak. Maka kalam dalam bab ini, dari satu sisi dia adalah sifat dzat, sisi yang lain kalam itu adalah sifat fi'al. Satu sisi sifat kalam, Allah punya sifat kalam, sifat dzat. Gak pernah Allah tidak bisa berbicara. Selamanya Allah maha berbicara. Tapi apa saja yang dikatakan oleh Allah, bagaimana dan kapan, maka terserah kehendak Allah. Itu yang dinamakan sifat fi'il. Kapan saja Allah berbicara, apa saja yang Allah bicarakan, kepada siapa Dia berbicara, bagaimana Dia berbicara, artinya bagaimana yang Dia bicarakan, itu dinamakan sifat fi'il, sifat perbuatan Allah. Jadi sifat kalam itu ada dua.
dilihat dari bahwa asalnya Allah punya sifat kalam, itu adalah sifat zat. Tapi dilihat dari apa perkataan Allah dan kapan Allah berbicara, maka itu adalah sifat fi'il Allah. Allah akan melakukannya menurut apa yang dia kehendaki. Dia mau berbicara kepada siapa, apa saja yang dibicarakan, kapan berbicaranya itu terserah kepada kehendak Allah. Ini yang dinamakan sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu yang kita kaji, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bab ini adalah bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Tadi ada hadis yang sudah kita baca terakhir, belum selesai pembahasannya, baru tentang pembahasan arti laknat Allah itu seperti apa, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau laknat dari Allah itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau laknat dari manusia artinya adalah caci makian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah yaufiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.